Ya Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam sesi di mana saya akan menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan 3 video yang sudah atau 3 sesi yang sudah dikhotbahkan dan juga diupload di YouTube MRI Depok, dan dalam beberapa waktu ini kami mendapatkan sejumlah respon. Respon ini kemudian dikumpulkan dan dimasukkan, pertanyaan-pertanyaan yang serupa akan dimasukkan di dalam satu kategori sehingga kami tidak perlu menjawab berulang-ulang. Itu yang pertama, dan sengaja disusun juga berdasarkan urut-urutan daripada video kita. Video yang pertama mengenai debat, yang kedua bicara mengenai wahyu baru yang diklaim oleh pendeta-pendeta palsu, dan yang kedua nubuat palsu daripada pendeta-pendeta palsu. Jadi akan ada 3 kategori pertanyaan, dan saya akan mulai dari yang pertama. Ini adalah pertanyaan yang masuk dan saya akan jawab dan akan responi pada sore hari ini. Pak Pendeta, kok berani mengkritik pendeta lain? Jangan seperti Yudas 1 ayat 19. Terus terang ini meresahkan umat Tuhan sekarang dengan munculnya pendeta-pendeta yang mengkritik. Contohlah pendeta-pendeta seperti pendeta Gilbert, pendeta Rubin Abraham. Mereka ini pendeta senior tetapi tidak mengkritik pendeta lain. Mereka tekun dalam pengajaran Alkitab dan saya yakin mereka dipakai Tuhan luar biasa. Puji Tuhan kalau orang-orang ini kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pertanyaan ini lucu kalau saudara melihat video yang pertama, karena video yang pertama merupakan sebuah jawaban justru untuk hal yang seperti ini. Apakah saya terlalu berani untuk mengkritik pendeta lain? Saya kira saya mesti berani untuk melakukan ini. Sekali lagi, saya kira saya mesti berani untuk melakukan kritik terhadap pendeta-pendeta palsu yang memutarbalikkan firman Allah, kemudian mengklaim firman Allah, mengklaim nama Tuhan, dan mengajukan nubuat-nubuat yang palsu, nubuat-nubuat yang tidak terjadi. Pendeta-pendeta palsu sedemikian, jika mereka ada di dalam gereja, mereka harus dikritisi. Saya harus berani melakukan itu. Kenapa? Karena Ulangan pasal 18 ayat 20-22 memerintahkan, jangan takut kepada orang-orang yang nubuatnya gagal. Maka saya harus berani untuk melakukan kritik. Yang kedua, selama saya berdiri di atas kebenaran firman Allah, di dalam melakukan kritik tersebut, saya yakin Tuhan menyertai saya. Dan kalau Tuhan menyertai saya, kata Paulus kira-kira sedemikian, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika kritik dilakukan terhadap ajaran yang salah, maka pribadi pertama yang tidak senang dan yang akan menjadi musuh kita adalah iblis. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Iblis tidak akan bisa melawan kita jika saudara dan saya berdiri di atas kebenaran. Jika saudara dan saya menyuarakan kebenaran, lawan yang akan muncul dan berusaha untuk menghentikan kita, mungkin itu kalau bukan iblis, maka manusia-manusia yang dapat melakukan aniaya dan kemudian membunuh banyak orang yang menyampaikan kebenaran. Apakah ini pun harus ditakuti? Saya kira tidak. Jika Allah di pihak kita, kata Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8, aniaya dan penderitaan dan kematian itu tidak perlu ditakuti oleh karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Maka saya yakin sekali jika saya menyuarakan kebenaran yang berasal dari firman Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai saya. Saya tidak perlu takut. Di hadapan Tuhan semua hamba Tuhan sama. Tidak ada hamba Tuhan yang besar, tidak ada hamba Tuhan yang kecil. Yang membedakannya adalah hamba Tuhan yang berdiri di atas kebenaran atau tidak berdiri di atas kebenaran. Siapa lagi yang harus saya takuti? Apakah pendeta-pendeta yang telah memutarbalikkan firman Tuhan dan bernubuat palsu itu? Saya tidak perlu takut kepada mereka, karena sekali lagi Ulangan pasal 18 ayat 20-22 mengatakan jangan takut kepada mereka. Jadi siapa yang harus ditakuti oleh seorang hamba Tuhan? Yang harus ditakuti oleh seorang hamba Tuhan adalah Tuhan yang dia layani. Satu-satunya yang perlu dia takuti. Maafkan, tetapi kalau setan saya tidak perlu takut, maka saya tidak perlu takut dengan manusia, termasuk hamba-hamba Tuhan yang bernubuat palsu. Satu-satunya yang harus ditakuti adalah Tuhan yang adalah kebenaran. Oleh karena itu seorang hamba Tuhan harus takut untuk menodai kemuliaan Tuhan dan menodai kebenaran Tuhan. Jadi saya tidak perlu takut untuk itu. Contohlah pendeta Gilbert, pendeta Rubin, dan pendeta Rubin Abraham. Saya tidak tahu dan tidak kenal pendeta Rubin, saya juga tidak tahu pendeta Gilbert, tetapi saya tidak kenal, tidak tahu beliau, tetapi saya lihat videonya, video yang beliau berikan juga dalam meresponi kritik. Sekali lagi ya, jadi kalau saudara bilang teladani pendeta Rubin Abraham, saya nggak kenal beliau, saya juga nggak tahu apa yang beliau ajarkan, jadi saya nggak mau banyak ngomong. Tapi saya mau sedikit kasih tanggapan terkait dengan pendeta Gilbert. Mungkin
Anda yang memberikan pertanyaan ini agak kurang teliti memperhatikan Pendeta Gilbert di dalam beberapa waktu terakhir. Pendeta Gilbert Louis Mondong adalah pendeta yang justru meresponi kritik seorang pendeta, yaitu Pendeta Stephen Tong terhadap Pendeta Niko. Pendeta Stephen Tong mengkritik Pendeta Niko, lalu kemudian Pendeta Gilbert justru meresponi itu. Dan bagi saya itu adalah sebuah kritik yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert. Dan saya mau kasih tahu kepada Anda, kalau Anda menyaksikan video ini atau menyaksikan live streaming ini, Pendeta Gilbert mengkritik Pendeta Stephen Tong, dan kemudian ada beberapa kalimat yang digunakan. Kritik itu pasti keluar dari hati yang pongga atau hati yang sombong, hati yang tidak ada Roh Kudus dan seterusnya. Jadi Pendeta Gilbert yang Anda bilang tidak mengkritik, melakukan kritik, dan kritiknya adalah minta orang diam. Nah, kalau pertama dia melakukan kritik, lalu Anda bilang teladanilah Pendeta Gilbert, saya sudah melakukan beberapa minggu yang lalu, saya teladani dia karena dia melakukan kritik. Tetapi saya tidak bisa mengikuti dia, yaitu melakukan kritik dan minta orang diam. Di titik ini saya nggak bisa ikut dia. Mengapa? Karena teladan saya mestinya yang ada di dalam kitab suci. Orang-orang yang tidak diam terhadap ajaran yang salah. Saya akan kasih beberapa contoh. Yang pertama, Yesus Kristus. Waktu dia datang dan dia mengajar, dia bilang bahwa pengajar-pengajar yang mengajar ajaran yang salah, kita sebut sebagai nabi-nabi palsu. Kita sebut hari ini sebagai pendeta-pendeta palsu dengan ajaran-ajaran yang palsu atau ajaran-ajaran yang salah. Matius 7 ayat yang ke-15, Yesus mengatakan mereka adalah serigala yang buas. Yesus melawan Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menyebut mereka sebagai kubur yang dilabur putih, cawan yang dibersihkan luarnya namun dalamnya itu kotor. Saudara, Yesus melawan. Contoh yang lain yang lebih konkret adalah Paulus. Saudara bisa buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Dengan jelas ditulis di situ Paulus membantah pengajar-pengajar sesat. Paulus melawan dengan keras pengajar-pengajar yang salah. Kalau saudara masih kurang puas dengan contoh Paulus ini, saudara boleh baca Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Pengajar-pengajar yang salah oleh Paulus disebut sebagai anjing dan pekerja yang jahat. Galatia 1 ayat yang ke-8. Paulus menyebut manusia yang mengajarkan Injil yang berbeda dari Injil yang dia ajarkan. Paulus menyebut bahkan kalau ada malaikat memberitakan Injil yang lain daripada yang dia ajarkan, Paulus bilang terkutuklah dia. Saya masih punya contoh yang lain. 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2 itu bicara mengenai nabi-nabi palsu. Lalu 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Petrus memberikan konklusi mengenai orang-orang ini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kurang keras apa kalimat-kalimat yang seperti ini? Petrus menyebut nabi-nabi palsu sebagai anjing yang kembali ke muntah dan babi yang kembali kepada kubangannya. Saya meneladani Yudas. Di dalam Yudas 1 ayat yang ketiga, Yudas menggunakan kata epigonisestai di dalam bahasa Yunani. Dan sekali lagi saudara sebenarnya bisa lihat ini di dalam uraian saya di dalam video yang pertama. Tapi saya bacakan kepada saudara sekali lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ada saudara-saudara yang atau orang-orang yang datang dan kemudian berusaha mengajarkan ajaran yang palsu. Yudas memberi perintah untuk mempertahankan iman itu. Istilah mempertahankan iman dari kata Yunani epigonisestai yang berarti debat, yang berarti konflik dengan resiko pecah seperti yang Anda takutkan tadi. Yudas bilang, masuklah ke dalam perdebatan, masuk ke dalam konflik untuk mempertahankan kebenaran, menyerang ketidakbenaran di dalam situasi apapun. Jadi tidak ada situasi di dalam dunia ini yang bisa menghentikan seorang Kristen untuk masuk ke dalam situasi di mana dia menyerang ketidakbenaran. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Yudas memberi perintah ini. Yudas justru menyuruh orang-orang ini untuk tidak diam. Mereka tidak boleh mendiamkan kebenaran. Mereka harus menyuarakan kebenaran dan mereka harus melawan ajaran yang salah. Saudara tidak bisa bilang bahwa Yudas tidak mengajarkan atau mengajak jemaat untuk mendebat atau konflik. Karena epigonisestai konteksnya adalah peperangan. Kata itu dipakai oleh orang Yunani untuk sebuah perdebatan, untuk sebuah konflik dengan argumentasi. Paulus
Petrus, Yudas, dan Yesus Kristus sang kepala gereja menempuh jalan ini. Saya mau tanya, siapa yang harus diteladani sekarang? Apakah Yesus dan rasul-rasul atau pendeta-pendeta yang Anda sebut diam? Diam terhadap ajaran yang salah dan diam terhadap sesuatu yang benar. Apakah saya harus meneladani mereka? Saya kira saya tidak perlu meneladani mereka kalau mereka diam. Karena orang-orang yang diam, termasuk pendeta-pendeta yang diam ketika ajaran yang salah itu muncul dalam gereja, bukan contoh bagi umat Allah. Mereka bukan teladan bagi umat Allah. Apakah ini tanda bahwa mereka belajar? Justru ini adalah tanda mereka tidak belajar firman Allah dengan teliti. Kalau mereka belajar firman Allah dengan teliti, mereka akan mendapati dorongan ini keluar dan berhadapan dengan ketidakbenaran. Saya berharap saya menjawab pertanyaan Anda. Yang kedua, kalau mengomentari khotbah pendeta lain, tolong jangan disertai rasa iri hati atau benci. Kalau Anda dicap sebagai pendeta palsu, kira-kira perasaan Anda, jemaat serta keluarga Anda bagaimana? Saya biasa-biasa aja. Kalau seandainya saya salah, saya harus bertobat sebenarnya. Saya akan coba responi ini. Sebenarnya ini agak tidak terlalu penting untuk kita responi, namun saya perlu responi karena saya kira ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau mengomentari khotbah pendeta lain, jangan disertai rasa iri dan seterusnya. Saya bingung, entah apa yang mesti saya iri daripada orang-orang yang sementara melakukan sesuatu yang salah. Jadi saya mau sampaikan kira-kira begini. Kata iri itu kan berarti kita ingin sesuatu pada mereka, tetapi kita nggak punya, kita nggak dapat, nggak jadi seperti mereka, maka kita iri. Maafkan, saya tidak punya rasa iri sama sekali dengan mereka, dan saya tidak digerakkan oleh rasa iri kepada mereka, karena memang saya nggak pengen seperti mereka. Saya hamba Tuhan yang tidak ingin sama sekali jadi seperti mereka. Kalau saya jadi seperti mereka, saya merugikan Allah, merugikan kerajaan Allah, merugikan pekerjaan Allah melalui khotbah palsu, khotbah yang tidak melakukan penyelidikan dengan teliti dan kemalasan secara spiritual. Saya justru malu menjadi sama seperti hamba Tuhan sedemikian. Jadi saya tidak digerakkan oleh rasa iri. Apakah saya benci, digerakkan oleh rasa benci? Ya, saya benci terhadap sebuah pelanggaran yang sangat berat, yaitu mempermainkan nama Tuhan. Saya benci terhadap sebuah pelanggaran yang disebut sebagai pemutarbalikkan firman Allah. Saya benci terhadap sebuah dosa serius, yaitu nubuat palsu yang mempermalukan seluruh gereja. Tetapi saya tidak pernah benci hamba-hamba Tuhan kok. Saya cukup respect. Maka saudara menemukan saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang bahkan terlihat kasar dan keras seperti yang diucapkan oleh Paulus dan Petrus. Saudara boleh lihat video itu, dan saya tidak pernah mengeluarkan kalimat yang keras dan kasar. Keras sih iya, tetapi maksudnya yang kasar dan saya kira tidak etis, saya tidak pernah keluarkan itu. Sehingga kalau saudara bilang saya benci mereka, tidak. Saya benci pelanggaran yang telah mereka lakukan dan mereka tidak pernah mengoreksi kesalahan itu. Maka saya harus mengkritik, bahkan kritik dengan keras, karena rasul-rasul bahkan Tuhan Yesus melakukan itu. Saya tidak benci mereka, tapi ini harus dikritisi, harus ditegur supaya terjadi apa yang disebut sebagai perubahan. Saya kira tidak ada kasih yang lebih besar daripada kritik yang keras terhadap apa yang disebut sebagai kesalahan. Mari kita buka Amsal pasal yang ke-27. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Sekali lagi, kawan memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ketika terjadi kesalahan, kawan memukul dengan maksud baik, menegur dengan maksud baik. Tetapi lawan itu mencium secara berlebih-lebihan. Jadi saya tidak digerakkan oleh rasa benci, tapi saya mau ingatkan bahwa saya digerakkan oleh apa yang disebut sebagai kasih kepada orang-orang ini. Karena kasih kepada mereka mendorong untuk memukul di depan mereka. Ini konsisten dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam kitab Wahyu. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Bahkan ini konsisten dengan Paulus dan Petrus. Mari kita lihat Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas, maksudnya Petrus, datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Paulus bilang aku dengan terang-terangan menentang dia. Apakah karena Paulus benci Petrus? Saudara tahu di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 dan nanti penjelasan lagi di dalam Galatia, di dalam kitab yang sama.
ada ekspresi hormat Paulus kepada orang yang bernama Simon Petrus. Tetapi rasa hormat, cinta kasih kepada Petrus itu juga diekspresikan melalui kritik yang terus terang, yang tulus kepada orang ini. Kenapa? Karena Paulus bilang, karena dia bersalah. Nah, apakah saya mempermalukan hamba Tuhan? Saya tidak sementara mempermalukan hamba Tuhan, tetapi saya mau ingatkan saudara bahwa hamba-hamba Tuhan ini sementara mempermalukan diri mereka dengan ajaran yang salah dan nubuat yang gagal. Sekali lagi, mereka sudah mempermalukan diri mereka sebelum saya melakukan kritik, sehingga saya tidak perlu menambah beban mereka, menambah buruk situasi mereka yang telah mempermalukan diri mereka. Dan bukan hanya mempermalukan diri mereka, mereka telah mempermalukan nama Tuhan. Sehingga kalau ada kritik, seharusnya hamba-hamba Tuhan, kalau dia adalah hamba Tuhan, dia bukan malu karena dikritisi. Kalau saudara dan saya berbuat sebuah kesalahan dan Tuhan izinkan hukuman, saudara dan saya bukan malu dan takut kepada hukuman. Saudara dan saya harus malu dan takut karena saudara dan saya menodai kebenaran. Maka seharusnya kalau hamba Tuhan ini sehat dan kemudian melihat kepada kitab suci, kalau mereka lihat dan mereka selidiki apa yang saya katakan, jika itu benar, mereka harusnya bersyukur. Saudara bisa bandingkan kata-kata Yesus, Paulus, Petrus jauh lebih keras dari kata-kata yang saya sampaikan. Saya kira kalau orang dipenuhi Roh Kudus, tidak mungkin seperti ini caranya. Apakah Petrus, Yesus, Paulus, dan Yudas tidak dipimpin Roh Kudus? Apakah orang yang dipimpin Roh Kudus itu tidak akan melakukan kritik yang keras? Saudara boleh lihat ayat-ayat tersebut dan saudara bandingkan. Apakah orang-orang seperti ini, bahkan Yesus Kristus, tidak punya Roh Kudus? Tapi saya mau ajak Anda untuk memikirkan diri Anda dulu. Saya berharap Anda menyaksikan video live streaming sore ini. Anda protes kepada saya karena apa yang saya sampaikan di dalam 3 khotbah itu. Anda protes. Saya asumsikan ini sebagai kritik. Anda protes karena Anda yakin bahwa saya salah. Karena Anda yakin saya melakukan kesalahan, maka dengan tulus Anda menegur saya, Anda mengkritisi saya. Anda tidak mungkin mengkritisi saya, menegur saya kalau Anda merasa saya benar, kan? Tapi Anda rasa saya salah, maka Anda tegur dan Anda kritik. Saya mau tanya, apakah Anda digerakkan Roh Kudus untuk mengkritisi saya? Jika Anda berkata ya, saya mau bertanya sebaliknya. Jika orang yang punya Roh Kudus tidak melakukan kritik, lalu mengapa Anda melakukan kritik? Apakah tidak ada kontradiksi di dalam cara pikir Anda? Kalau orang yang melakukan kritik itu tidak punya Roh Kudus, mengapa ada pertanyaan ini? Yang jelas-jelas merupakan kritik terhadap atau protes Anda atau apapun itu, tetapi itu adalah respons yang berbeda dari apa yang saya sampaikan karena Anda merasa saya salah. Tapi saya yakin Anda akan bilang bahwa Anda punya Roh Kudus. Maka saya mesti ajak saudara untuk berpikir bahwa ternyata Roh Kudus memimpin Anda, dan tentu saja saya juga merasa bahwa Roh Kudus memimpin saya untuk melakukan kritik. Pertanyaannya adalah, Anda memberikan kritik tanpa memberikan argumentasi mengapa saya salah secara biblikal. Anda hanya kemudian mengatakan saya salah atau saya melakukan dengan benci, dengan iri dan tidak punya Roh Kudus, tetapi tidak ada argumentasi mengapa itu disebut iri, mengapa itu disebut benci, dan mengapa argumentasi-argumentasi saya yang jelas dibangun dari kitab suci Anda anggap sebagai salah. Jadi Anda tidak punya argumentasi sama sekali. Jadi Anda protes untuk sesuatu, untuk sebuah teguran yang jelas-jelas menurut saya benar. Maka coba Anda pikir ini. Anda memprotes orang yang menegur berdasarkan firman Tuhan. Tetapi Anda membela dan mendiamkan orang-orang yang jelas-jelas menyalahi kitab suci melalui nubuat palsu. Saya tidak perlu Anda hormati karena saya tidak terlalu butuh itu juga. Tetapi saya mau kasih tahu Anda bahwa Anda menghormati yang salah lebih daripada kebenaran. Itu mengerikan. Apakah yang Anda miliki di dalam diri Anda itu adalah Roh Kudus atau Roh Kuda? Sekali lagi, Anda harus membedakan pimpinan Roh Kudus. Kalau Anda dipimpin oleh Roh Kudus, maka Anda akan diarahkan kepada pihak yang berdiri di atas kebenaran. Tapi kalau Anda dipimpin oleh roh lain, maka Anda akan melawan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang berdiri di atas kebenaran firman. Sekali lagi, mengkritisi ajaran yang salah itu tanda apa? Mengkritisi ajaran yang salah adalah tanda komitmen. Tanda cinta kepada Allah yang adalah kebenaran. Tanda cinta kepada firman Allah yang adalah kebenaran. Kalau Anda cinta Allah yang benar, Anda cinta kebenaran firman Allah, maka Anda tidak akan rela kebenaran itu dinodai di dalam gereja.
Kalau Anda cinta Allah dan cinta kebenaran, Anda akan taat kepada perintah firman Allah untuk melakukan apa yang diperintahkan Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-1. Ujilah setiap roh. Anda akan melakukan apa yang diperintahkan oleh rasul-rasul untuk melawan yang tidak benar. Kalau kritik itu sama sekali negatif, membuktikan mana benar, mana salah itu sama sekali negatif, saudara perlu baca kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat bersabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai diri mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, jemaat Efesus dikritisi oleh karena kehilangan kasih mereka yang mula-mula kepada Allah. Tetapi mereka mendapatkan pujian, apresiasi dari Allah di dalam ayat yang kedua. Untuk beberapa hal, termasuk salah satunya, Allah memuji mereka karena mereka melakukan apa yang disebut sebagai orang-orang yang tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ini adalah ketidaksabaran yang suci. Mereka tidak sabar terhadap orang jahat, bahwa mereka telah mencobai orang-orang yang menyebut diri rasul atau nabi, tetapi pada akhirnya terbukti bahwa mereka bukan rasul atau nabi. Saudara lihat di situ, bahkan Kristus itu kemudian memuji mereka. Jadi saudara bisa lihat bahwa Allah menginginkan umatnya itu berkomitmen kepada kebenaran, cinta kepada Allah, cinta kepada kebenaran, sehingga mau menguji roh dan kemudian membuktikan mana benar dan mana salah. Kritik itu juga bisa menjadi tanda cinta kepada gereja. Saudara baca kitab Yosua, dan dalam dosa akan, di situ dikatakan bukan akan berdosa kepada Allah, tetapi di situ dikatakan lalu Israel berdosa kepada Allah. Padahal yang melakukan dosa itu akan. Sebagian besar daripada komentar yang melihat peristiwa ini mengatakan karena Israel berdiam diri ketika mereka tahu akan melakukan sesuatu. Maka kalau Anda cinta kepada gereja Tuhan, Anda tidak akan membiarkan apa yang disebut sebagai dosa itu bercokol terus-menerus di dalam gereja Anda. Termasuk di dalamnya apa yang disebut sebagai ajaran yang salah. Kalau Anda cinta jemaat Tuhan, Anda tidak akan membiarkan mereka itu diarahkan oleh ajaran yang salah. Sehingga kritik harus dilakukan untuk menolong jemaat, memagari jemaat supaya mereka tidak disesatkan. Bahkan kritik adalah tanda cinta kasih kepada pendeta-pendeta yang palsu supaya mereka berubah. Mungkin ini juga adalah pendeta-pendeta yang benar namun tidak teliti. Tidak ada orang yang sempurna. Maka kritik dibutuhkan untuk kemudian mengarahkan kita kembali kepada sesuatu yang benar. Dengan demikian, sekali lagi, roh apa yang memimpin Anda dan roh apa yang memimpin saya? Tolong disadari bahwa dampak dari adanya perdebatan saling kritik dari para pendeta sekarang ini sudah sangat memalukan umat Tuhan di Indonesia. Memecah belah dan seterusnya. Ini yang saya katakan menggenapi Yudas pasal 1 ayat 18-19. Sebelum saya mengkritisi mereka, mereka bukan hanya mempermalukan umat Tuhan. Kalau Anda bilang kritik mempermalukan umat Tuhan, orang-orang ini sudah mempermalukan Tuhan. Melalui apa? Melalui pengajaran yang salah yang mereka lakukan itu. Mempermalukan umat Tuhan. Tapi saya juga mau tanya, apakah Yesus waktu berdebat, Paulus waktu berdebat, Petrus waktu berdebat mempermalukan umat Allah? Apakah Anda malu ketika Yesus melakukan itu? Apakah Anda malu ketika Petrus melakukan itu? Apakah Anda malu waktu membaca Yudas mengajak orang untuk berdebat? Malukah Anda? Bagi saya, dengan membuka diri terhadap kritik, gereja sementara menunjukkan kepada dunia bahwa gereja itu punya iman, bukan iman yang naif dan irasional. Ini petunjuk kepada seluruh dunia bahwa gereja menjaga kemurnian ajarannya. Gereja tidak berdiam diri terhadap ajaran yang salah. Gereja itu bukan berisi orang-orang yang naif dan tidak kritis sama sekali. Ingat bahwa banyak orang hari ini menganggap beragama berarti tidak kritis. Tetapi kalau saudara dan saya berani mengkritisi sesuatu yang salah, Anda sementara juga menunjukkan bahwa beragama tidak sama dengan tidak kritis. Apakah perdebatan menghadirkan perpecahan? Anda salah kutip. Sekali lagi, Anda salah kutip.
Perpecahan, saya mulai dengan Yudas 1 ayat yang ketiga. Waktu Yudas mengajak jemaat untuk melawan penyesatan, saya yakin Yudas tahu bahwa resikonya memang pecah. Kalau Anda pengajar yang sesat mempengaruhi banyak orang di dalam pengajaran yang salah di dalam gereja diberikan oleh pemimpin gereja, lalu ada pemimpin gereja yang mengajarkan kebenaran untuk melawan ini, otomatis pecah. Apakah Anda tidak tahu bahwa Yudas tahu konsekuensi itu? Dengan mengutip Yudas pasal 1 ayat 3, saya mau bilang jangan takut apa yang disebut sebagai perpecahan. Kalau saudara memisahkan diri dari yang salah, itu menjaga kemurnian gereja. Reformasi itu terjadi. Pada saat reformasi, terjadi perpisahan. Jangan terlalu juga terkejut dengan hal-hal yang sedemikian. Ketika Yesus datang dan Yesus memimpin, rasul-rasul memimpin gereja, itu terjadi pemisahan dari yang namanya Yudaisme. Saya tidak tahu apakah Yesus melakukan kesalahan hanya dengan itu. Tapi mari lihat ayat Yudas pasal 1 ayat 18-19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dan seterusnya. Orang-orang ini, pengajar-pengajar sesat ini, atau pengajar-pengajar yang salah ini, kemudian disebut sebagai pemecah belah jemaat. Yang mengacaukan jemaat dan memecahkan jemaat itu adalah pengajar yang sesat, bukan orang yang mengkritisi pengajar yang sesat. Sekali lagi, yang menghancurkan jemaat, yang mencerai-beraikan jemaat, itu adalah serigala-serigala yang masuk ke dalam gereja. Maka Yesus bilang ada serigala yang masuk ke sana dan mencerai-beraikan domba Tuhan. Adanya pengajaran sesat membingungkan umat Allah dan menceraikan mereka, membuat jemaat itu tercerai. Maka Anda jangan lihat orang yang mengkritisi pengajar yang salah sebagai orang-orang yang sementara melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Saya kira enggak. Bukan kritik yang menghasilkan apa yang disebut sebagai perpecahan. Kritik mengembalikan orang ke jalur yang benar. Yang membuat orang itu menyimpang dari, yang membuat jemaat itu kemudian tersesat. Yang membuat jemaat itu terpecah. Yang membuat jemaat itu bingung. Itu adalah ajaran-ajaran yang salah. Nah, Yudas pasal 1 ayat 18-19 di situ mau mengatakan kepada saudara dan saya, jadi jangan balik prinsip ini. Bukan orang yang kemudian memisahkan jemaat dari yang salah itulah yang menjadi penyesat, bukan. Tetapi penyesatlah yang memisahkan satu jemaat dari jemaat yang lain. Kritik yang dilakukan oleh Paulus terhadap Petrus, Paulus terhadap orang-orang yang salah di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 itu semua berpotensi untuk menghasilkan perpecahan. Apakah mereka sesat? Jangan dibalik prinsip ini. Penyesatlah yang menghasilkan perpecahan. Saudara mesti lihat bahwa ayat 18-19 kitab Yudas itu mengasumsikan mereka sebagai penyesat. Maka mereka sudah disebut sebagai penyesat, baru kemudian dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hadir dalam jemaat dan memecah jemaat. Jangan dibalik. Kritik sesuai firman itu memisahkan yang cinta kebenaran dari yang cinta ketidakbenaran. Itu otomatis. Maka Yesus bilang, aku datang bukan untuk membawa damai, aku datang untuk membawa pedang, memisahkan anak laki-laki dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, memisahkan menantu laki-laki dari dan seterusnya, tapi memisahkan orang-orang dalam relasi yang dekat. Apakah ketika Yesus datang kemudian otomatis dia datang semua pecah? Tidak. Yesus datang menghadirkan kerajaan Allah, kebenaran kerajaan Allah. Ketika Anda melakukan kebenaran Allah, ketika Anda menyaksikan kebenaran Allah, komitmen kepada kebenaran memang berpotensi untuk memisahkan Anda dari orang-orang yang tidak cinta kepada kebenaran. Itu konsekuensi berpegang kepada kebenaran. Maka saya mau ingatkan satu hal. Kalau ada satu orang yang harus takut gereja pecah, itu adalah pendeta-pendeta yang mengajarkan ajaran yang salah, yang bernubuat palsu. Mereka yang harus takut melakukan hal ini. Dan jangan dibalik prinsip ini untuk orang-orang yang berdiri di atas kebenaran firman Allah. Saya yakin saya berdiri di atas kebenaran firman Allah yang bisa dipertanggungjawabkan, kecuali Anda bisa menunjukkan sebaliknya. Yang kedua, seharusnya bersyukur dengan munculnya nabi-nabi palsu. Bersyukur dengan munculnya nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena dari situlah Anda memahami bahwa Alkitab yang dibaca setiap hari benar-benar digenapi artinya dan Alkitab tidak bohong. Kalau saya inilah yang membuat aku bangga menjadi Kristen. Jadi Anda mensyukuri
hadirnya nabi-nabi palsu dan penyesatan mereka, dan Anda bangga dengan penyesatan-penyesatan itu oleh karena Alkitab nubuat di dalam Alkitab digenapi. Alkitabnya saudara dan saya adalah Alkitab yang realistis. Alkitab kita memang bicara mengenai penyesatan. Secara realistis Alkitab bicara mengenai penyesatan, maka di dalam Lukas 17 misalnya Yesus bilang tidak mungkin tidak terjadi penyesatan. Penyesatan itu pasti akan terjadi. Jadi ini realistisnya Alkitab. Tetapi apakah Alkitab mengajar saudara untuk mensyukuri penyesatan dan kehadiran nabi-nabi palsu? Saya tidak menemukan indikasi itu. Apakah Alkitab mengajar kita untuk bangga ketika terjadi penyesatan? Saya kira tidak. Saya mau ajak saudara untuk lihat ini. Alkitab yang realistis, sekali lagi Alkitab yang realistis terhadap apa yang disebut sebagai penyesatan, dia bilang pasti terjadi, adalah Alkitab yang memperingatkan gereja supaya waspada terhadap penyesatan. Dia bilang penyesatan pasti terjadi, tapi dia peringatkan supaya waspada terhadap penyesatan. Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-4, Roma pasal 16 ayat yang ke-17. Artinya Alkitab memberi petunjuk penyesatan pasti terjadi, tapi dia tidak ingin gereja disesatkan, dan dia ingin supaya gereja melawan apa yang disebut sebagai penyesatan dan bukannya mensyukuri penyesatan. Kalau saya tidak tahu apakah saudara adalah seorang papa, saya juga seorang papa. Kalau saudara pakai ini, maka begini. Alkitab juga mengatakan bahwa moralitas manusia semakin menuju kepada akhir zaman itu makin hancur. Sehingga yang namanya persinahan atau perbuatan-perbuatan amoral itu menjadi sesuatu yang biasa. Maka Alkitab sudah menubuatkan. Paling tidak kalau saudara lihat dalam kitab Wahyu ada dinubuatkan dengan Babel sang pelacur itu. Bicara mengenai amoralitas. Berarti Alkitab sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman manusia hidup dalam amoralitas. Hidup katakanlah dalam dosa homoseksualitas, di dalam persinahan. Saya mau tanya kepada Anda, kita semua mari kita pikir. Kalau seandainya Alkitab bernubuat lalu itu terjadi, kemudian kita harus mensyukuri. Kalau Anda adalah seorang ayah atau seorang ibu yang bertanya, saya mau tanya, Alkitab sudah bilang bahwa amoralitas pasti terjadi. Sebagai orang Kristen, apakah Anda akan bersyukur jika anak Anda yang menggenapi itu? Jika saya tahu ini secara realistis, apakah saya waktu melihat anak saya bersinah, anak saya terjebak di dalam dosa homoseksualitas, kemudian saya akan bilang, bagus nak, bagus karena kamu menggenapi nubuat kitab suci. Apakah Anda akan mengucapkan kalimat itu dengan hati yang bersyukur? Saya kira ini logika terbalik sama sekali. Itu kenapa Alkitab mengecam. Sekali lagi, itu kenapa Alkitab mengecam penyesatan. Dia tahu penyesatan pasti terjadi, tapi dia mengecam penyesatan. Paulus bilang terkutuk. Petrus sama dengan Paulus menyebut sebagai anjing pengajar-pengajar yang sesat ini. Petrus menambahkan satu kata yang lain, babi. Yesus bilang batu kilangan harus diikatkan kepada leher itu, lalu kemudian dibuang. Yesus yang tahu ada domba-domba yang tersesat adalah Yesus yang berinkarnasi untuk mencari domba-domba yang hilang. Saya tidak pernah menemukan satu ayat di dalam kitab suci yang mengajak gereja yang diperingatkan terhadap ajaran sesat untuk mensyukuri penyesatan. Maka pola pikir ini bukan pola pikir Alkitabiah. Saya malah lebih banyak menemukan perintah untuk melawan ajaran yang salah. Melawan ajaran yang salah itu diperintahkan oleh Allah, dinubuatkan oleh Allah, dan dengan demikian ini adalah penggenapan terhadap kebenaran firman Allah. Alkitab meminta saudara dan saya untuk melakukan hal ini. Saudara bisa lihat, saya tidak baca, tetapi 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Satu kali lagi, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4, ayat 8 sampai 12. Pertama dia peringatkan, waspada terhadap ajaran yang salah. Lalu yang kedua dia kasih peringatan, jangan biarkan dirimu disesatkan. Ini sebuah peringatan yang sangat serius. Mengapa? Karena Allah itu tidak menghendaki umatnya disesatkan. Sebaliknya dia akan mendorong umatnya untuk melawan penyesatan. Maka saya kira perasaan, saya bicara mengenai afeksi sekarang, perasaan senang ketika melihat penyesatan terjadi. Perasaan senang melihat orang tersesat. Ini afeksi yang sama sekali tidak alkitabiah. Aneh afeksi yang sedemikian atau perasaan sedemikian karena Yesus, rasul-rasul itu murka dan marah terhadap penyesatan.
murka dan marah terhadap ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Rasul-rasul tidak bersyukur untuk hal ini. Maka saya mau ajak saudara lihat Wahyu pasal yang kedua. Saya mulai dengan ayat 14 dan ayat yang ke-15. Setelah memuji jemaat di Pergamus, Yesus menambahkan satu kalimat ini. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat sinah. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Aku mengajukan keberatan. Yesus keberatan karena jemaat yang ada di Pergamus membiarkan penyesatan terjadi di dalam gereja. Sekarang mari kita lihat pasal 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kepada jemaat di Tiatira, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunan-mu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat sinah dan makan persembahan berhala. Ayat 19 sampai 20 mengatakan aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Maka saudara belajar dari ayat-ayat ini bahwa Allah kita, sang kepala gereja, bukan Tuhan, bukan kepala gereja yang mensyukuri penyesatan meskipun dia tahu penyesatan pasti akan terjadi. Jika ada orang yang senang kepada penyesatan, saya mau tanya, siapa yang senang kepada penyesatan? Wahyu pasal yang ke-13 memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Ada dua binatang yang kemudian membuat orang tersesat, diutus oleh sang naga itu. Iblis mengutus dua binatang itu untuk menyesatkan orang. Maka penyesatan didesain untuk kemudian menghasilkan kematian secara spiritual. Kalau ada yang senang, ada yang bersyukur. Wahyu pasal 13 dan seluruh kitab suci saya kira memberi petunjuk. Satu-satunya yang senang, yang bersyukur atas penyesatan itu adalah iblis. Oleh sebab itu Yesus bilang iblis adalah bapa dari segala dusta. Dia menipu dan menyesatkan. Dia membunuh secara spiritual. Maka pertanyaannya sekarang, bersyukur atas penyesatan ciri anak Allah atau ciri anak setan? Yohanes pasal 8 ayat yang ke-39. Yohanes pasal 8 ayat 41, 42, 44. Saudara boleh baca Yohanes pasal yang ke-8. Perdebatan antara Yesus dengan orang Yahudi, dan saudara akan menemukan konsep bapa dan anak. Mereka bilang bapa kami adalah Abraham. Yesus bilang kalau bapamu adalah Abraham, kamu akan menyambut aku. Waktu mereka mau menyebut diri mereka sebagai anak-anak Allah, Yesus bilang kalau kamu adalah anak-anak Allah, pasti kamu akan menyambut aku. Mengapa? Karena konsep bapa dan anak di dalam zaman itu bicara mengenai kemiripan. Anak dengan bapa punya kemiripan di dalam apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan. Mereka melakukan yang sama, mereka punya pikiran yang sama, perasaan yang sama. Kalau Yesus, Allah, rasul-rasul, itu adalah orang-orang yang marah terhadap penyesatan, murka terhadap apa yang disebut sebagai penyesatan. Lalu hari ini ada orang Kristen yang mensyukuri penyesatan. Saya mau tanya, siapa bapanya Anda? Anak dengan bapa mirip. Yesus bilang kepada orang Yahudi, bapamu adalah iblis. Justru karena mereka melawan Yesus Kristus. Kemiripan mereka dengan iblis nampak di dalam hal itu. Sekali lagi, jika Allah adalah bapa Anda, jika Allah adalah bapa saya, jika Allah adalah bapa saudara dan saya, maka kita punya afeksi dan cara pikir yang seharusnya sama dengan dia. Tetapi kalau berbeda, Yesus pernah bilang kepada Petrus waktu berpikir dengan cara yang berbeda dari cara pikir Allah dan cara pikir Kristus, enyahlah engkau iblis. Mengapa? Karena cara pikir yang berbeda dari cara pikir Allah pasti lahir dari satu oknum, iblis. Saya mau bertanya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir di dalam Yohanes pasal 9. Selain mujizat yang dilakukan, apakah ada maksud lain? Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi seperti sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir dengan berbagai penyelamatan yang diadakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tentu saja saya
kira ini pertanyaan benar, karena mujizat-mujizat di dalam Alkitab tidak dilakukan oleh Yesus atau nabi-nabi atau para rasul. Ketika mereka lakukan mujizat, mujizat tidak dilakukan demi mujizat itu. Artinya mujizat itu bukan sebuah keharusan, bukan bikin mujizat supaya orang senang. Mujizat juga bukan sebuah keharusan. Artinya kalau Yesus datang dia harus bikin mujizat lah. Yesus bilang bahwa di dalam diri orang buta itu, waktu murid-murid tanya, apakah dosanya dia atau dosa orang tuanya? Yesus bilang bukan dia, bukan orang tuanya, tapi pekerjaan-pekerjaan Allah atau kemuliaan Allah yang mau dinyatakan di dalam dia. Kalimat Tuhan Yesus ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa mujizat itu memang sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Tetapi sekali lagi, mujizat itu hanya sebuah tanda untuk memberi petunjuk kepada hal yang lebih penting. Mujizat terjadi supaya kemuliaan Allah nampak. Mujizat terjadi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah menjadi lebih jelas. Artinya mujizat harus terjadi sebagai tanda. Kalau di gereja saya sering pakai gambaran ini. Cincin pernikahan adalah simbol daripada cinta. Cincin itu sesuatu yang penting. Cincin itu sesuatu yang berharga. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga dan lebih penting daripada cincin itu, yaitu cinta atau kasih yang disimbolkan oleh cinta. Demikian juga mujizat. Mujizat itu begitu penting, begitu berharga. Saya tidak mau menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak penting dan tidak berharga. Tetapi itu bukan fokus. Itu hanya tanda yang mau membawa orang Israel kepada satu hal yang lebih penting. Apa itu? Saya kira paling tidak ada dua. Yang pertama, itu adalah petunjuk kepada kemesiasan Yesus Kristus. Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-29. Yesaya 29 ayat yang ke-18. Jadi waktu bicara mengenai keselamatan, bicara mengenai masa di mana Mesias akan hadir dan menghadirkan sebuah perubahan, pada waktu itu orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang buta akan melihat. Nah saudara, ini adalah sebuah nubuat yang unik. Kalau Mesias datang, salah satu cirinya adalah orang buta dan orang tuli itu mengalami apa yang disebut sebagai kesembuhan. Saudara boleh lihat di dalam perjanjian lama bahwa tidak ada seorang nabi yang menyembuhkan mata orang buta. Sekali lagi, di dalam perjanjian lama tidak ada ciri ini. Maka Yesaya kemudian diizinkan oleh Tuhan di dalam inspirasi Allah untuk menulis bahwa kalau nanti Sang Mesias itu datang, Sang Pembebas itu datang, Sang Penyelamat itu datang, ada satu ciri yang membedakan dia dari nabi-nabi yang lain, yaitu dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para nabi, yaitu mencelikkan mata orang buta. Waktu Yohanes ragu-ragu apakah Yesus ini Mesias yang dinantikan atau tidak, dia kirim 2 orang. Dan 2 orang itu kemudian datang kepada 2 muridnya datang kepada Yesus. Yesus nggak beri jawaban macam-macam, cuman bilang, kasih tahu Yohanes apa yang kamu lihat. Salah satunya adalah orang buta melihat, dan Yohanes mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Dengan menuliskan ini, mencatat mujizat ini, Yohanes tidak sementara membuat saudara dan saya berfokus pada mujizat penyembuhan, tetapi berfokus kepada sebuah peristiwa yang lebih mulia atau pekerjaan Allah yang lebih mulia, yaitu pengenalan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yang kedua, mujizat adalah tanda untuk meneguhkan, mengkonfirmasi klaim Yesus Kristus bahwa aku adalah terang dunia. Sebelum dia menyembuhkan dalam pasal 8 ayat yang ke-12 dan pasal 9, saudara akan menemukan ya di dalam 2 pasal itu ya, Yesus mengklaim aku adalah terang dunia. Menarik bahwa kata aku adalah dari kata ego eimi, yang di dalam Septuaginta atau di dalam terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani, itu merupakan kata yang digunakan untuk menerjemahkan aku adalah aku. Jadi waktu Yesus mengatakan hal ini, aku adalah terang dunia, aku adalah kebangkitan dan hidup, kata aku adalah itu dikaitkan dengan Keluaran pasal yang ketiga. Waktu Musa berjumpa dengan Allah, lalu kemudian Musa tanya, siapa namamu? Dia bilang, aku adalah aku, Yahweh. Waktu Yesus bilang, aku adalah terang dunia, lalu pakai kata ego eimi. Sekali lagi ditekankan dengan kata ego eimi, maka Yesus sementara mengklaim keilahiannya dia. Allah di dalam perjanjian lama dikenal sebagai sumber terang. Oleh karena itu, Yesaya pasal 29 ayat 18 itu mengatakan bahwa orang-orang ini diselamatkan dari kegelapan mereka. Waktu Yesus datang, aku adalah terang dunia, ini adalah klaim keilahian. Maka ketika dia melakukan klaim, mujizat ini dibuat untuk meneguhkan klaim itu, membenarkan klaim itu. Misalnya Yesus bilang, aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah mengingatkan kepada Yahweh perjanjian lama, lalu ada klaim, aku adalah yang memberi kebangkitan secara
fisik dan juga kehidupan secara spiritual. Dia buktikan dengan apa? Dia buktikan dengan membangkitkan Lazarus. Waktu Yesus mengampuni dosa, ada orang yang diturunkan dari atas rumah, lalu Yesus bukan bilang sembuh, tapi Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Banyak orang ngedumel di dalam hati, marah di dalam hati. Yesus kemudian bilang, mengapa kamu berpikir demikian? Lalu Yesus bilang, sekarang begini, mana lebih mudah? Mengatakan angkat tilammu dan berjalanlah, atau mengatakan dosamu sudah diampuni? Saya tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Orang Yahudi pegang itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, mana yang paling mudah sih untuk dikatakan? Sebagai seorang pendeta misalnya, akan lebih gampang kalau saya berhadapan dengan jemaat lalu saya bilang dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena urusan dosa diampuni, apakah dosa sudah diampuni atau tidak, itu adalah dalam tanda petik anugerah Tuhan untuk orang itu. Gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang bisa verifikasi bahwa orang ini sudah mengalami apa yang disebut sebagai pengampunan atau enggak. Tetapi kalau ada orang lumpuh lalu saya bilang angkatlah tilammu dan berjalanlah, ambillah tempat tidurmu, angkatlah kursimu itu dan berjalanlah, buang tongkatmu dan berjalanlah. Kalau tidak terjadi, itu sesuatu yang memalukan. Maka Yesus tanya kepada mereka, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosa sudah diampuni atau mengatakan angkat tilam dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu percaya bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, maka aku berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini yang saya bilang, mujizat tidak dilakukan demi mujizat. Mujizat dilakukan untuk mengkonfirmasi klaim keilahian Kristus atau mengkonfirmasi kemesiasan daripada Yesus Kristus. Jadi ini tujuan mujizat dibuat pada saat pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka saya mesti bilang juga di sini, mujizat itu bukan fokus dari Injil. Esensi Injil bukan mujizat. Fokus Injil bukan mujizat. Fokus hidup orang Kristen itu bukan mujizat. Maka saudara tidak perlu mengejar-ngejar mujizat. Mujizat boleh ada dan boleh tidak ada. Banyak orang Kristen yang mengalami penderitaan dan mereka nggak dapat mujizat. Rasul-rasul juga mati sebagai martir. Mujizat tidak menunjukkan keunikan orang Kristen karena ahli nuju Mesir bikin mujizat. Dan juga Firaun menikmati banyak sekali mujizat. Orang kusta yang tidak percaya juga mendapatkan mujizat. Maka mujizat bukan tanda daripada orang-orang yang spiritualitasnya terlalu hebat. Kenapa? Karena esensi Injil, esensi hidup Kristen dan pengajaran Kristen itu bukan mujizat, tetapi pengenalan yang benar terhadap Allah dan pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Artinya apa yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen adalah pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar. Itu yang harus saudara dan saya kejar, bukan mujizat. Kalau Tuhan izinkan terjadi mujizat, kita bersyukur. Tapi kalaupun tidak, ya sudah, kita menerima. Satu hal yang saya kira mujizat yang paling besar adalah pikiran kita yang terbatas dan berdosa ini diizinkan oleh Allah untuk mengenal Allah yang tidak terbatas dan suci. Ini adalah sebuah mujizat yang sangat besar. Sesuatu yang harus saudara cari di dalam dunia ini adalah pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar. Kenapa? Yohanes 17 ayat yang ketiga bilang, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Artinya apa? Mengenal Allah bukan jalan kepada hidup kekal. Pada saat saudara kenal Allah yang benar, pada saat itulah saudara menikmati apa yang disebut sebagai hidup yang kekal. Maka saya kira saudara juga perlu bersikap kritis kalau seorang hamba Tuhan khotbahnya tiap hari. Sekali lagi, tiap hari khotbahnya itu hanya mujizat saja. Karena itu bukan inti Injil. Tapi kalau dia mengkhotbahkan Kristus, mengkhotbahkan firman yang sejati dan membawa saudara pada pengenalan yang benar kepada Allah yang benar, saudara mesti mensyukuri itu. Saya mau bertanya terkait karunia penglihatan dan pendengaran yang sempat Bapak bahas. Apakah karunia ini sudah tidak ada lagi di dalam zaman ini? Saya kira ini pertanyaan bisa dijawab dengan melihat video yang kedua ya, mengenai Wahyu Baru. Jadi saudara boleh lihat ke YouTube-nya MRI Depok. Lalu saudara bisa lihat yang video mengenai Wahyu Baru. Penjelasannya jauh lebih panjang. Itu video kira-kira hampir 1,5 jam. Sehingga saudara bisa dapatkan penjelasan lebih komprehensif. Tapi saya akan menjawab sedikit terkait juga dengan pertanyaan berikut. Saya mau bertanya dalam khotbah berjudul Nubuat Palsu, Tuhan dan otoritas di balik nubuat gagal pendeta palsu. Bapak mengatakan nubuat sudah tidak ada lagi, tidak ada sekarang, sudah final menurut kitab Yudas pasal 3. Sedangkan kitab Yudas itu hanya satu pasal. Tolong jelaskan ayatnya di mana dan yang mengatakan sudah final. Oke.
Yang pertama, saya sudah cek juga di dalam video itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sudah cek di dalam video itu dan saya temukan memang saya melakukan salah pelafalan di situ. Saya bilang Yudas pasal yang ketiga. Jadi saya mesti minta maaf di situ. Yudas pasal yang ketiga saya sebut itu. Itu bukan Yudas pasal yang ketiga, tetapi Yudas ayat 3 sebenarnya. Nah, tetapi apakah kesalahan ini adalah sesuatu yang kemudian membuat saudara akan menjadi tidak mengerti apa yang saya jelaskan? Saya kira tidak. Karena kalau saudara mesti perhatikan dari video itu, dari 1 jam 57 detik sampai 1 jam 4 menit 30 detik, saudara akan menemukan kira-kira 3 kali saya menyebut dengan jelas bahwa itu berkaitan dengan Yudas 1 ayat yang ketiga. Bahkan saya juga coba perhatikan di dalam slide sebelum saya salah melafalkannya. Sekali lagi saya minta maaf untuk itu, tetapi sebelum saya melafalkannya, sebenarnya di slide-nya saya sebelum salah pun itu sudah di detik ke-19 setelah 1 jam itu sudah ada Yudas 1 ayat yang ketiga, saya tulis dengan jelas, dan itu kembali muncul di dalam 1 jam 1 menit 33 detik. Jadi memang ada kesalahan pelafalan di situ. Saya melakukan kesalahan itu dan saya minta maaf untuk itu. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah nubuat sudah tidak ada sekarang dan sudah final. Saya kira ini mungkin di titik ini saudara sementara melakukan kesalahan. Yudas pasal 1 ayat yang ketiga itu saya kutip bukan untuk menekankan pertama-tama, sekali lagi, bukan untuk pertama-tama menekankan nubuat sudah selesai. Anda salah dengar itu. Saya menggunakan ayat itu untuk menjelaskan wahyu sudah selesai. Jadi saudara perlu membedakan antara nubuat dan wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu adalah tindakan Allah untuk menyatakan diri dan kehendaknya dengan berbagai cara, tetapi salah satu cara yang paling dominan adalah dia berbicara kepada sang nabi atau sang rasul, atau memberi penglihatan kepada sang nabi dan sang rasul, sehingga nabi atau rasul bisa berkata, aku melihat, atau Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan memerintahkan kepada saya. Nah, berkaitan dengan nubuat, sebuah nubuat menuntut adanya wahyu. Tuhan berbicara atau Tuhan memberi penglihatan. Sekali lagi ya, kita membedakan, tetapi dua ini berkaitan. Wahyu Tuhan membuka diri melalui dia berbicara langsung kepada orang-orang itu, maka orang itu akan bilang Tuhan berkata kepada saya, seperti beberapa pendeta akhir-akhir ini, atau Tuhan memberi penglihatan kepada mereka. Jadi membuka diri melalui berbicara langsung, membuka diri dan kehendak melalui penglihatan. Ini namanya wahyu. Nah, bagaimana dengan nubuat? Nubuat berbicara mengenai dua dimensi. Pertama, mendeklarasikan sesuatu. Yang kedua, itu memprediksi sesuatu. Tetapi nubuat di dalam Alkitab, sekali lagi, yang berkaitan dengan prediksi, itu selalu menuntut Tuhan berbicara atau Tuhan memberi penglihatan. Maka saya pakai istilah, nubuat menuntut adanya wahyu. Ini korelasi di antara keduanya. Nah, sekarang masalahnya adalah, sekali lagi, masalahnya adalah wahyu sudah selesai. Wahyu sudah selesai. Saya belum ngomong nubuat. Di dalam teks penjelasan itu yang saya katakan adalah wahyu sudah selesai. Wahyu sudah final. Kejadian sampai kitab Wahyu sudah selesai, sudah final, sudah ada di dalam kitab suci kita yang kita punya hari ini. Indikasinya dari mana? Pertanyaannya itu. Ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman ini tadi melawan yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, saudara, istilah iman di situ bukan berbicara mengenai keyakinan di dalam hati. Secara teologis kita sering bilang sebagai iman yang subjektif. Iman subjektif berarti saya percaya atau keyakinan di dalam hati saya, rasa percaya saya. Bukan. Teks ini tidak ngomong itu. Teks ini sementara berbicara mengenai iman yang objektif. Iman yang objektif itu mengacu kepada apa? Mengacu kepada firman yang diwahyukan. Ini adalah iman yang objektif. Sesuatu yang diwariskan, sesuatu yang diberikan kepada orang-orang suci, kepada orang-orang kudus di sepanjang zaman. Nah, dari mana saya bilang wahyu itu sudah selesai, sudah final? Sebenarnya saudara sekali lagi bisa lihat di video yang kedua, tapi saya jelaskan sedikit di sini. Kata diteruskan itu tensisnya adalah aorist passive participle. Aorist passive participle yang berarti diteruskan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau
Ini iman objektif. Wahyu Allah yang objektif sudah ada di tangan saudara dan saya, yaitu Alkitab. Maka saya mesti katakan pewahyuan itu telah diberikan satu kali untuk seterusnya. Maksudnya apa? Setelah seluruh nabi dan seluruh rasul itu sudah tidak ada lagi, maka wahyu berhenti di situ. Apakah itu berarti saudara dan saya ditinggalkan oleh Allah? Tentu saja tidak. Allah tidak meninggalkan saudara dan saya. Mengapa? Karena bentuknya adalah aorist pasif participle. Diteruskan satu kali untuk selamanya, berarti kuasa atau efek dan kuasa daripada iman objektif, firman Allah, wahyu yang objektif yang ada di tangan saudara dan saya, Alkitab ini, itu akan berlangsung terus menerus. Berdasarkan inilah saya bilang bahwa wahyu sudah final. Tetapi implikasinya, jika wahyu sudah final, ini sudah final, itu berarti Allah tidak lagi berbicara kepada manusia secara langsung. Allah tidak lagi memberikan penglihatan seperti yang dialami oleh nabi dan rasul. Dan dengan demikian, karena kalau nubuat itu menuntut Allah berbicara, nubuat menuntut wahyu di mana Allah memberi penglihatan, tetapi karena wahyu sudah selesai, tidak ada lagi Allah berbicara langsung dan ada tidak lagi kemudian memberi penglihatan secara seperti nabi dan rasul, maka itu berarti nubuat juga, implikasinya jelas, nubuat juga sudah selesai. Sekali lagi, wahyu sudah final. Maka nubuat yang menuntut apa yang disebut sebagai wahyu, yaitu Allah berbicara langsung dan memberi penglihatan seperti yang dialami nabi dan rasul, itu juga sudah tidak ada lagi. Jadi sekali lagi, saya bukan mulai dengan menekankan apa yang disebut sebagai nubuat tidak ada lagi dengan meminjam Yudas atau mengutip Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Yudas pasal 1 ayat yang ketiga saya gunakan untuk menjelaskan bahwa atau memberi penjelasan kepada saudara bahwa melalui tensisnya di dalam bahasa aslinya, di dalam teks aslinya itu memberi petunjuk bahwa sudah tidak ada lagi wahyu yang lain selain ini. Tetapi kalau wahyu selain ini sudah tidak ada, maka nubuat juga implikasinya nubuat juga tidak ada, karena yang namanya nubuat selalu menuntut apa yang disebut sebagai wahyu. Nubuat di dalam pengertian memprediksi. Nah, baru kalau saudara perhatikan lagi di dalam penjelasan itu, saya mengutip 1 Korintus pasal yang ke-14 karena ada juga pertanyaan di sini, bagaimana dengan 1 Korintus pasal yang ke-14? Saya mengajak saudara di dalam video itu untuk melihat nubuat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Dan di dalam penjelasan itu saya juga tidak bilang bahwa nubuat sama sekali tidak ada. Saya bilang, apakah nubuat tidak ada? Saya pakai jawaban ya dan tidak. Mengapa? Karena nubuat di dalam Alkitab selalu punya dua dimensi. Kalau saudara lihat di dalam penjelasan itu, saya pakai istilah foretelling dan foretelling. Foretelling itu prediksi mengenai masa depan. Nubuat, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebelum wahyu selesai, melibatkan dua dimensi. Pertama, foretelling, meramal atau memprediksi masa yang akan datang. Tapi selalu ada yang kedua, yang namanya foretelling, mendeklarasikan, menegaskan, memberitakan sesuatu untuk saat ini. Itu kenapa nubuat Nabi selalu berkaitan dengan masa depan, tetapi berkaitan juga dengan pengajaran untuk masa di mana dia hidup. Maka ini berkaitan dengan, kalau foretelling berkaitan dengan saya pakai istilah prediksi atau ramalan, foretelling itu berkaitan dengan apa yang saya sebut sebagai deklarasi, mengajar, menguatkan, dan memberi pengertian. Maka saya waktu ditanya, jadi nubuat itu ada atau tidak? Saya bilang, nubuat dalam pengertian foretelling, memprediksi masa depan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah tidak lagi bicara langsung kepada pendeta-pendeta hari ini. Dan juga Tuhan tidak kasih lagi penglihatan seperti yang dialami oleh Nabi dan Rasul. Yang ada adalah nubuat dalam pengertian foretelling, mengajar, mendeklarasikan sesuatu. Tapi istilah deklarasi berarti mendeklarasikan sesuatu yang sudah ada, mendeklarasikan kitab suci. Indikasinya dari mana? Mari saudara lihat 1 Korintus pasal 14. Saya cepat saja, saudara perlu lihat video itu, jangan terlalu malas lah. 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Saudara lihat ya, ini dimensi yang disebutkan di sini justru dimensi yang kedua yang saya sebut sebagai foretelling, deklarasi, pengajaran. Dia membangun, menasihati dan menghibur.
Maka di dalam ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kenapa? Karena ia menasehati dan menghibur. Lalu saudara lihat ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dengan kata-kata dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Saudara lihat dengan jelas di situ dalam ayat 6, pengajaran atau nubuat atau pengetahuan itu kemudian disamakan. Jadi saudara bisa lihat di situ, kalau saudara baca nanti terus sampai dengan ayat pasal 14 sampai dengan ayat 40, saudara tidak menemukan lagi nubuat dikaitkan dengan prediksi masa yang akan datang. Saudara nggak menemukan sense itu. Jadi betul, Paulus masih bicara nubuat. 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Tetapi saudara tidak menemukan dimensi pertama yang saya sebutkan sebagai prediksi, foretelling, atau meramal masa depan. Sudah nggak ada lagi. Tapi saudara akan melihat berkali-kali Paulus mengaitkannya dengan foretelling, yaitu nasihat, menghibur, pengetahuan, pengajaran. Nah sekarang saya mau kaitkan lagi dengan 14 ayat 31 dan 39. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Kalau bahasa roh nggak boleh, hanya 2 atau 3 orang. Sekarang ini semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh penguatan. Artinya semua boleh bernubuat, berarti semua boleh punya karunia bernubuat. Kalau saudara lihat karunia-karunia lain, oleh karena Roh Kudus yang memberikannya secara supranatural, maka Roh Kudus memberikan nubuat yang memberikan karunia berbeda kepada orang lain. Artinya itu ada di dalam kedaulatan Roh Kudus. Tetapi sekarang saudara menemukan bahwa ada satu karunia namanya karunia nubuat. Itu seolah-olah dituntut supaya semua orang punya. Itu nampak juga dalam ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi tidak suruh orang kejar bahasa roh. Tapi kalau ada satu karunia yang harus diusahakan, itu adalah karunia bernubuat. Jadi saudara lihat, karunia bernubuat sekarang terlihat sangat natural. Maksudnya begini, karunia itu saudara bisa lihat dari 2 kacamata. Pertama, karunia dalam pengertian supranatural. Itu diberikan oleh Roh Kudus di dalam kedaulatannya Dia kepada siapa yang dikehendaki. Sehingga saudara dan saya akan menemukan kekayaan karunia di dalam gereja itu terkait dengan karunia yang sifatnya supranatural ini. Nah, karunia yang diberi Roh Kudus dalam kedaulatan dan bersifat supranatural ini tidak bisa dilatih dan tidak bisa diusahakan. Bahasa roh tidak bisa dilatih, tidak bisa diusahakan. Penglihatan itu bukan usaha manusia. Penglihatan itu tidak diusahakan oleh manusia, tetapi diberikan oleh Allah. Atau karunia yang namanya nubuat, prediksi, itu adalah sesuatu yang diberikan secara supranatural sehingga tidak bisa dipelajari, tidak bisa diusahakan. Oleh karena itu, kalau Paulus bilang usahakanlah supaya kamu semua bernubuat, wah, kalau yang dimaksud adalah memprediksi atau meramal, ini ayat menjadi sesuatu yang sama sekali tidak mungkin bisa saudara dan saya kerjakan. Tetapi kalau saudara melihat dalam dimensi kedua dari apa yang disebut sebagai karunia. Karunia tadi supranatural, sekarang karunia yang natural. Itu berarti kemampuan-kemampuan yang saudara dan saya punya. Bakat, hasil studi kita, hasil belajar kita, yang kemudian dikuduskan untuk dipakai oleh Allah. Itu namanya karunia yang natural. Jadi kalau ada orang bisa nyanyi, itu namanya bakat atau talenta. Dia pakai di pub, dia pakai untuk nyanyi lagu-lagu yang gak jelas gitu. Bahkan lagu-lagu yang menghujat Allah, itu saudara gak bisa sebut sebagai karunia. Tapi setelah Tuhan tangkap dia, Tuhan pertobatkan dia, lalu Tuhan kuduskan dia, suaranya dia pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Karunia yang dia punya untuk bermain musik dan seterusnya itu, bakat talenta musiknya dia dipakai untuk kemudian melayani Tuhan. Itu disebut sebagai apa yang disebut sebagai karunia secara natural. Jadi saudara perlu lihat karunia yang natural dan karunia yang supranatural. Nah, karunia-karunia yang natural ini itu bisa diusahakan dan bisa dilatih. Sekarang Paulus bilang bahwa kamu berusaha untuk memperolehnya. Berarti Paulus sementara menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya natural. Dari 2 dimensi ini, dari satu nubuat, ada dimensi yang sifatnya supranatural. Ini sudah nggak disinggung, yaitu memprediksi. Tetapi ada dimensi yang natural yang disinggung oleh Paulus di sini, mengajar dan seterusnya. Ini sama seperti hari ini saudara dengar seorang pendeta berkhotbah.
Berkhotbah berarti dia mendeklarasikan apa? Mendeklarasikan yang sudah ada. Ini sudah ada. Jadi dia dia tidak menyampaikan sesuatu yang baru sama sekali. Mendeklarasikan sesuatu yang sudah ada. Mengingatkan kepada apa yang terjadi di masa lalu untuk mempersiapkan orang menghadapi masa depan. Itu foretelling. Ini bisa dilatih. Ini bisa dipersiapkan. Itu kenapa di dalam kelas-kelas teologi ada yang namanya homiletik. Jadi kita bisa melatih diri untuk punya pengetahuan, kita bisa melatih diri untuk mengajar, itu sesuatu yang bisa dilatih. Kita juga bisa kalau pakai ayat 2, ayat 3, kita juga bisa melatih diri kita untuk memberi nasihat dan penghiburan. Itu kenapa ada yang namanya konseling Kristen. Keahlian ini dikuduskan oleh Allah untuk dipakai. Ini karunia yang natural. Jadi kalau saudara bilang, apakah kamu percaya bahwa nubuat masih ada? Saya kira tidak. Tidak ada dalam pengertian foretelling, yaitu meramal atau memprediksi. Tetapi kalau saudara menerjemahkannya sebagai nubuat di dalam pengertian foretelling, mendeklarasikan firman Allah yang sudah ada di dalam segala bentuk supaya orang mengerti dan orang bertumbuh dibangun melaluinya, ya itu masih ada. Tolong dijawab bagaimana dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Jelas-jelas mengatakan mujizat masih ada. Oh iya, enggak masalah, saya juga percaya mujizat masih ada. Tetapi video Bapak mengatakan bahwa nubuat sudah tidak ada. Lah, saya baru saja menjelaskan. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini ada memang orang-orang yang cenderung untuk mempertahankan nubuat masih ada, lihat kepada ayat ini. Namun saya mau kasih tahu Anda, peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua adalah peristiwa yang terjadi sebelum catatan di dalam catatan Paulus di dalam Korintus yang tadi saudara dan saya baca. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah saudara, saya mau ingatkan pertama, kalau saudara mengatakan bahwa pasal yang kedua ayat 17 Kisah Para Rasul ini mengatakan bahwa nubuat masih ada, saya mau tanya, di mana ayat ini yang mengatakan bahwa nubuat masih ada? Sekali lagi, di mana yang mengatakan nubuat masih ada? Karena saudara perlu melihat konteks. Ayat ini tidak sementara memberikan indikasi jelas bahwa nubuat dalam pengertian prediksi, foretelling itu masih ada, enggak ada. Kalau saudara mau lihat secara hurufiah pun, ayat-ayat ini bukan ayat yang saudara bisa pakai untuk membela bahwa nubuat masih ada sampai hari ini. Kalau saudara bilang, ayat itu begitu dan saya percaya nubuat masih ada, lo kasih penjelasan dong. Jangan cuma bilang bagaimana dengan ayat itu, nggak ada penjelasan. Saudara mesti menjelaskan mengapa saudara percaya berdasarkan ayat ini. Dan saya akan menjelaskan kepada Anda duduk persoalannya. Begini, ayat pasal 2 ayat yang ke-13, ayat ini adalah ayat yang dipakai oleh Petrus untuk membela rasul-rasul dan orang-orang Kristen yang kemudian dituduh sebagai orang yang mabuk. Ayat 13, mereka disindir. Mereka mabuk oleh anggur manis. Itu ayat yang ke-13. Lalu ayat 14, Petrus bangkit berdiri. Lalu ayat 15, Petrus bilang mereka tidak mabuk oleh anggur. Baru Petrus menjelaskan, tetapi itulah yang difirmankan oleh Nabi Yoel. Artinya konteks ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21 adalah konteks yang digunakan oleh Petrus untuk membela bahwa apa yang terjadi pada rasul-rasul dan orang percaya yang terjadi sekali lagi pada hari itu adalah penggenapan terhadap nubuat Yoel. Jadi ini saudara mau bilang setelah hari itu masih ada? Boleh sih, tapi argumentasinya apa? Nanti saya bantu argumentasikan. Tetapi yang saya mau katakan adalah kalau saudara bilang ayat ini secara hurufiah mengatakan bahwa nubuat prediksi itu masih ada, nanti dulu karena nggak ada ngomong itu. Ayat ini dikutip oleh Petrus untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mabuk, tetapi mereka menggenapi prediksi daripada orang yang bernama Yoel. Tetapi, nah ini yang saya bilang, saya bantu. Memang istilah hari-hari terakhir mengacu kepada Yesus, kedatangan Yesus yang pertama sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, bagaimana saya menjawab ini? Pertama, pembicaraan mengenai nubuat ini, pertama,
Ini sama di dalam pasal yang kedua ayat 17 berbicara mengenai nubuat dalam konteks apa? Berbicara mengenai nubuat di dalam konteks wahyu belum final. Sekali lagi, wahyu belum final. Maka wajar saja pada waktu itu rasul-rasul masih mendapatkan dalam tanda petik mendengar suara Tuhan atau mereka memprediksi masa yang akan datang, wajar saja. Tetapi setelah Paulus mau selesai pelayanannya, kemudian dia menulis surat Korintus, dia tahu bahwa generasi rasuli sudah akan habis, maka dia tulis 1 Korintus dan 1 Korintus pasal 14. Mengantisipasi waktu-waktu setelah hari Pentakosta, mengantisipasi waktu-waktu setelah Pentakosta, khususnya ketika rasul-rasul sudah tidak ada lagi. Ini bukan membatalkan nubuat Yoel, bukan. Tetapi memberi petunjuk. Sekali lagi 1 Korintus 14 memberi petunjuk. Nubuat dalam pengertian foretelling sudah tidak ada, tetapi foretelling masih ada. Teologi di dalam ilmu hermeneutika ada satu, atau ilmu menafsir ada satu prinsip ini. Sacra scriptura sui interpres. Maksudnya apa? Ayat-ayat di dalam kitab suci tidak saling bertentangan. Maka ayat 17 pasal kedua Kisah Para Rasul tidak mungkin bertentangan dengan 1 Korintus pasal yang ke-14. Tapi sekarang saya mau ajak saudara pada prinsip yang kedua terkait dengan Sacra scriptura sui interpres. Artinya kitab suci menafsir dirinya sendiri. Kitab-kitab yang isinya, sekali lagi, kitab-kitab yang isinya sejarah seperti Kisah Para Rasul, kalau saudara mau mengerti, saudara harus mengerti melalui kitab-kitab yang isinya adalah pengajaran. Kisah Para Rasul adalah sejarah. Untuk memahami ini, saudara butuh kitab yang isinya adalah pengajaran. Itu lebih tepat saudara mengerti cerita ini berdasarkan kacamata 1 Korintus. Apalagi, tadi saya sudah singgung di awal, 1 Korintus pasal 14 menceritakan dan mengantisipasi berbagai peristiwa, kondisi terkait nubuat setelah Kisah Para Rasul. Dengan demikian, sekali lagi, saya tidak sementara mengatakan bahwa nubuat sudah tidak ada sama sekali. Saudara perhatikan lagi video yang terakhir karena saya mengatakan, kalau saudara bertanya, Tama, apakah nubuat masih ada? Atau apakah nubuat sudah tidak ada lagi? Untuk dua pertanyaan ini saya bisa menjawab ya dan tidak. Ya, untuk nubuat dalam pengertian deklarasi. Melihat kepada firman Allah kemudian menggunakan firman Allah ini untuk kemudian menguatkan orang lain, membangun orang lain, seperti berkhotbah atau melakukan konseling, ya masih ada. Tetapi memprediksi masa yang akan datang dengan mendengar suara Tuhan, dengan memperoleh penglihatan, itu sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, tolong penjelasannya Pak di 2 Korintus 12 ayat 1-10 tentang penglihatan Paulus. Apakah itu kesaksian tunggal atau bukan? Kesaksian tunggal, ya. Ini konteksnya adalah kesaksian Paulus. Dia naik ke sorga tingkat yang ketiga. Sorga tingkat yang ketiga dia samakan dengan apa yang disebut sebagai Firdaus. Artinya dia mengalami apa yang disebut sebagai pengangkatan. Apakah ini kesaksian tunggal? Orang ini bertanya demikian. Apakah kalau tidak ada saksi, ini kesaksian tunggal. Artinya tidak ada saksi lain, maka kesaksian Paulus apakah tidak bisa dipercaya? Konteks pertanyaan ini adalah berkaitan dengan video yang kedua. Waktu saya bicara mengenai wahyu baru. Pendeta-pendeta itu berkata begini, saya naik ke sorga. Ada yang entah naik atau turun tapi ke neraka. Ada yang dengar suara Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, Tuhan suruh dia berkata-kata. Ada yang melihat, Tuhan kasih penglihatan. Tetapi saudara-saudara mesti lihat di dalam ayat-ayat perjanjian lama, perjanjian baru, ada banyak ayat saya kasih di dalam video yang kedua, saudara perlu lihat lagi. Tapi paling tidak di dalam Ulangan 19 ayat 15 dan 2 Korintus 13 ayat 1 ada satu prinsip ini. Perkara atau kesaksian itu baru sah kalau ada kalau ada 2 atau 3 orang saksi. Artinya kalau cuma saksi tunggal itu nggak bisa. Nggak ada perkara yang sah kalau hanya ada saksi tunggal. Maka orang-orang yang bilang mereka pergi ke sorga, pergi ke neraka, Tuhan bicara kepada mereka, siapa saksinya? Kalau cuma dia sendiri yang mengalami itu dan dia bersaksi, kesaksian ini tidak sah dan tidak bisa dipercaya. Ini juga bukan tanda bahwa dia lebih beriman, lebih baik dari kita. Dia sementara bertentangan dengan firman Allah, berbicara sesuatu yang tidak sah, kok dia bisa lebih tinggi imannya dari kita, lebih baik dari kita. Saya kira tidak ada dasar untuk bilang itu. Malah ini lebih mirip dengan
kitab-kitab palsu di dalam abad yang kedua sampai katakanlah abad 4 atau abad yang kelima. Ada banyak kitab-kitab yang palsu. Kitab-kitab palsu seperti Injil Maria, Injil Yudas dan seterusnya. Kitab-kitab palsu ini selalu mengklaim mereka mendapatkan wahyu khusus dari Tuhan. Gak ada yang tahu, cuman mereka. Padahal kalau saudara lihat kitab-kitab Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru selalu berkaitan dengan saksi-saksi. Perjanjian Lama menuntut harus ada lebih dari dua atau tiga orang saksi. Tuhan Yesus mengikuti ini. Tuhan Yesus ikut ini. Waktu dia utus murid-murid, dia utus berdua-dua. Kenapa? Karena nanti setelah pulang, ini murid-murid akan cerita perbuatan-perbuatan spektakuler, mujizat-mujizat yang mereka buat dalam pelayanan. Supaya kesaksian ini valid dan sah, maka harus berdua-dua. Bukan cuma untuk saling menguatkan. Penulis-penulis Perjanjian Baru, waktu mereka menulis, mereka kutip ini, kutip nama orang-orang. Saya pakai di situ penjelasan saya kutip ada formal control, artinya seorang penulis itu diverifikasi oleh rasul-rasul yang masih hidup. Ini formal control. Informal control adalah orang-orang yang menjadi saksi mata. Seperti Paulus bilang, ada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Berarti mereka adalah saksi kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus ke sorga. Jadi tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang punya saksi gitu, bukan kesaksian tunggal. Ada orang yang bilang wahyu itu kesaksian tunggal. Saya kutip Simon Kistemaker. Simon Kistemaker bilang wahyu itu bukan kesaksian tunggal karena 404 ayat di dalam kitab Wahyu itu berkaitan dengan 500 referensi di dalam Perjanjian Lama. Itu belum ngomong referensi Perjanjian Baru, baru ngomong Perjanjian Lama aja 500. Ini bukan kesaksian tunggal karena kitab-kitab lain bersaksi bersama-sama dengan kitab Wahyu. Nah, dengan pola ini saya bisa bilang bahwa Paulus punya kesaksian bukan kesaksian tunggal. Saudara baca nanti Galatia pasal yang kedua. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat 9 dan seterusnya. Atau saudara boleh baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Di situ saudara akan mendapati Paulus menceritakan bahwa ada orang yang tidak percaya kerasulannya dia. Tetapi di dalam ayat-ayat itu dengan jelas dikatakan bahwa rasul-rasul, pemimpin-pemimpin jemaat di Yerusalem itu akhirnya bersalaman dengan dia. Sebagai tanda mereka menerima otoritas dia sebagai seorang rasul. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, setelah perdebatan dengan pengajar-pengajar yang salah atau pengajar-pengajar sesat, kemudian dikatakan bahwa mereka mengutus orang lain bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas untuk datang kepada jemaat, dan rasul-rasul mengakui bahwa Paulus dan Barnabas adalah saksi Tuhan yang sejati. Tapi saya kira yang paling clear kemudian 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15 mengatakan kepada jemaat yang menerima suratnya dia bahwa tulisan Paulus itu sulit. Sampai hari ini tulisan Paulus termasuk sulit. Itu pengajaran yang cukup sulit. Petrus mengakui sulit, tetapi Petrus mengakui itu sebagai tulisan yang diinspirasi oleh Allah atau itu adalah tulisan yang berbobot sebagai wahyu Allah. Anggaplah sebagai kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Artinya semua tulisan dari orang yang bernama Paulus itu diakui oleh Petrus. Maka catatan mengenai Paulus yang pergi ke sorga tingkat ketiga, ke Firdaus, itu adalah sebuah catatan yang diakui oleh rasul-rasul. Dengan demikian ini bukan sebuah kesaksian tunggal. Kami keluarga banyak mengalami mujizat kesembuhan dan didukung oleh hamba-hamba Tuhan yang mendoakan, punya karunia dan mendoakan dalam pergumulan, baik sakit penyakit dan seterusnya. Itu puji Tuhan. Nubuatan sudah berhenti, tapi bukankah Allah punya otoritas atau kedaulatan untuk berbuat apa sesuai dengan otoritasnya dengan memakai orang-orang tertentu berbagai cara untuk mengungkapkan lebih spesifik tentang maksud dan rencana keselamatan. Tentu saja ini berkaitan juga dengan nubuat. Tadi saya bilang bahwa pertama, saya mau mulai dari yang kedua. Tadi saya sudah sempat bilang bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa nubuat sudah tidak ada lagi. Nubuat dalam pengertian prediksi sudah tidak ada lagi. Allah yang memberi firman ini adalah Allah yang berdaulat.
Tetapi meskipun dia berdaulat, dia nggak akan melawan firman-Nya. Allah yang berdaulat ini adalah Allah yang juga konsisten, yang tidak akan melawan firman-Nya dia sendiri. Kenapa saya bilang Allah tidak mungkin melawan firman-Nya? Pertama, Yesus sendiri bilang bahwa dia datang untuk menggenapi firman. Dia yang adalah Allah datang menggenapi firman. Lalu dia juga berkata bahwa tidak ada satu iota pun, tidak ada satu huruf yang terkecil di dalam kitab suci itu yang akan berlalu. Langit bumi berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Artinya firman Allah pasti terjadi. Firman Allah itu tidak mungkin gagal. Firman Allah itu hanya mungkin gagal kalau Allah ini gagal. Tetapi saya kira saudara dan saya tidak percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang gagal. Kenapa firman Allah tidak gagal? Karena dia tidak tahu kondisi kita. Revisi firman-Nya. Jadi kalau saudara mau lihat di dalam Alkitab, saudara hanya akan menemukan Allah yang sejati akan menggenapi firman-Nya. Allah yang sejati tidak akan membatalkan firman-Nya. Dan ini yang harus saudara dan saya syukuri dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Allah menggenapi firman-Nya. Nah, bagaimana dengan tadi doa bersama orang lain lalu kemudian mendapatkan mujizat? Ya, saya kira puji Tuhan. Kalau Tuhan bikin mujizat, itu saya kira begini. Mujizat bisa saja terjadi, tapi mujizat itu kan bukan sarana pewahyuan. Ini beda dengan nubuat ya. Mujizat bisa saja Tuhan kerjakan hari ini. Dan ketika saudara berdoa dapat mujizat, saya kira ya itu tidak ada masalah. Biasa aja itu. Sama seperti saudara berdoa dan Tuhan berkata tidak dan Tuhan gak jawab. Itu sesuatu yang biasa. Sama seperti saudara berdoa dan Tuhan jawab. Mengenai karunia berdoa kita perlu diskursus panjang. Apakah ada itu waktu Paulus bicara atau Rasul lain bicara mengenai karunia doa. Tetapi yang jadi sekali lagi kita puji Tuhan kalau terjadi mujizat dan saudara kemudian mengalami pemulihan, penyembuhan dari sana. Ya sudah, itu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saudara-saudara dan keluarga. Tetapi bahaya kalau saudara berdoa dengan satu hamba Tuhan lalu sementara berdoa lalu dia bilang begini, saya mendengar Tuhan berkata, ini melawan firman. Saya lihat Tuhan hadir seperti ini dan itu, apalagi dia hilang kesadaran dan dia trans, ini mengerikan. Ini melawan firman. Jadi kalau Anda berdoa Anda dapat mujizat, bersyukur. Tetapi kalau Anda berdoa dengan satu orang lalu dia bilang saya melihat, saya mendengar, Anda mesti tengking dia dalam nama Yesus. Karena dia sementara berlawanan dengan firman Allah. Bagaimana cara Tuhan berkomunikasi dengan umatnya? Dapatkah Tuhan berbicara melalui hati nurani, audible itu ya, mungkin suara dan nubuatan ya. Saya kira kalau yang kedua dan ketiga saya pasti akan berkata tidak karena seluruh penjelasan sudah menunjukkan kepada tidak dan saudara juga bisa lihat di dalam 3 video yang sudah dikirimkan juga kepada Anda. Tapi berkaitan dengan hati nurani, apakah Tuhan itu bisa berkomunikasi dengan umatnya atau kata saya pakai istilah memimpin umatnya melalui hati nurani? Saya kira ini sebuah pertanyaan yang menarik. Saya mau jawab ini dengan melihat Roma pasal yang kedua. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Apabila bangsa-bangsa lain, maksudnya orang-orang non-Yahudi, yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Roma pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat 16. Sebenarnya sementara berbicara mengenai hati nurani manusia. Hati nurani manusia itu seperti hukum-hukum yang tertulis dalam hati manusia, kata Paulus. Nah, saudara, dalam konteks teologi reform kita percaya yang namanya anugerah khusus yang menyelamatkan, tapi juga ada anugerah umum. Hati nurani masuk di dalam anugerah umum. Hati nurani tidak menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi memang Tuhan bagi saya bisa memimpin melalui hati nurani. Kenapa? Karena jelas di situ dikatakan bahwa hati nurani itu bisa diandaikan sebagai hukum-hukum Tuhan, hukum Allah yang di dalam 10 hukum itu ditulis di dalam hati manusia. Tentu saja tujuannya adalah untuk memimpin dan menuntun manusia. Maka itu saudara bisa lihat bahwa hati nurani itu kadang-kadang bisa beda dengan kita. Kita ingin mencuri, hati nurani melakukan satu fungsi yang saya bisa sebut sebagai prospektif. Waktu saya mau mencuri dia bilang enggak, padahal saya butuh.
karena kondisi ekonomi hari ini membuat saya ingin bertindak tidak jujur. Hati nurani bilang jangan. Dia seperti orang lain dalam diri kita yang menegur kita, mencegah kita. Tapi kalau kita lawan dia, lalu saudara dan saya melakukan apa yang dia cegah, maka dia akan melakukan fungsi yang kedua yang disebut sebagai fungsi retrospektif. Dia akan menuduh saudara. Tapi kalau saudara taat kepada dia dan saudara melakukan apa yang dia minta saudara lakukan, kemudian dia akan kasih ketenangan di dalam hati kita. Bahkan seperti mendorong kita untuk melanjutkan lagi perbuatan baik itu. Ini disebut sebagai fungsi retrospektif. Saya tidak mengaitkan ini dengan keselamatan sekali lagi. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa Tuhan taruh hati nurani memang untuk memimpin manusia. Maka saya juga percaya bahwa Tuhan bisa di dalam tanda petik to some extent itu berkomunikasi dengan kita, menyatakan kehendaknya melalui hal-hal yang sifatnya natural. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, tapi Tuhan juga bisa memimpin umatnya melalui hal-hal yang sifatnya supranatural atau hal-hal yang sifatnya natural. Tetapi ada masalah dengan hal-hal yang natural seperti hati nurani. Kenapa? Karena setelah kejatuhan di dalam dosa, hati nurani yang adalah hukum yang tertulis dalam hati manusia itu justru bisa menjauhkan manusia dari Tuhan. Misalnya di dalam Taman Eden. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka takut. Saudara, ketika saudara bikin sebuah kesalahan, hati nurani akan menuduh kita sehingga ada paling tidak dua perasaan. Pertama ada rasa takut. Rasa takut karena hati nurani Adam membuat Adam dan Hawa bersembunyi. Hati nurani juga bisa membuat saudara dan saya malu. Sehingga setelah kita bikin sebuah dosa, orang lain gak lihat, kita tetap merasa gak enak. Kita juga merasa ada yang salah dengan kita, seolah-olah orang lain mengamati kita. Itu adalah kerja hati nurani. Dan di dalam Taman Eden rasa malu membuat mereka berusaha untuk menutupi dosa, bukan membawa mereka datang kepada Allah. Jadi memang hati nurani jika tidak jatuh dalam dosa akan menjadi satu alat efektif dalam anugerah Allah yang umum membawa saudara dalam relasi dengan Tuhan. Tetapi setelah kejatuhan dalam dosa, sarana ini justru bisa menjauhkan saudara dan saya jauh dari Tuhan. Maka saudara butuh alat komunikasi yang paling utama. Sekali lagi, saudara butuh alat komunikasi yang paling utama untuk berkomunikasi dengan Allah, berelasi dengan Allah, yaitu firman Allah. Tuhan tidak bicara lagi dari langit, karena wahyu sudah selesai. Tuhan tidak lagi memberikan penglihatan-penglihatan seperti Nabi dan Rasul dulu, karena wahyu sudah selesai. Lalu Tuhan bicara pakai apa? Tuhan bicara pakai firman. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab ini firman Allah? Kalau saudara percaya firman ini adalah firman Allah, maka ini adalah kata-kata Allah. Saudara mau dengar kata-kata Allah di sini. Nah, hati nurani itu, kalau pendeta Stephen Tong pakai hati nurani itu seperti lampu mobil, tapi setelah jatuh di dalam dosa, lampu itu masih menyala, tetapi ditutup oleh lumpur sehingga kemudian cahayanya redup, bahkan bisa dikatakan tidak, saudara tidak bisa lihat apa-apa, tidak bisa rasakan manfaat baik apapun dari lampu yang ditutupi oleh apa yang disebut sebagai lumpur. Nah, bagaimana supaya dibereskan? Kita perlu firman Allah yang dipakai oleh Allah Roh Kudus untuk membersihkan lumpur itu. Hati nurani kita itu kemudian diterangi, hati nurani itu kemudian dipertajam sehingga melalui firman Allah saudara dan saya mengerti kehendak Allah. Maka kalau ditanya Allah berkomunikasi melalui hati nurani, ya bisa secara natural, tetapi saya mesti tambahkan itu adalah hati nurani yang telah diterangi oleh firman Allah. Dengan demikian maka yang saya maksudkan adalah saudara dan saya harus kemudian mencari komunikasi itu dengan firman Allah. Nah, hari ini saudara ingin merasakan kehadiran Tuhan. Saya kira salah satu bukti terkuat bahwa Tuhan hadir di dalam hidup Anda adalah ketika Dia berkomunikasi dengan Anda, berbicara dengan Anda melalui firman Allah. Berapa waktu yang lalu saya kasih satu contoh. Kalau ada seorang ayah, katakanlah di sini ada Afia dan Adinda, ada di sini kemudian melayani di sini, lalu papanya itu bertanya ingin tahu apakah dua anak ini betul-betul ada ke gereja atau lagi ngacir kemana, gitu. Maka papanya akan telepon kepada saya sebagai gembala di tempat ini. Tama, apakah dua anak saya itu ada di sini? Saya nggak bisa bilang, oh iya, sepatu dan tasnya Afia dan Adinda ada di sini. Kalau saya bilang sepatu dan tas ada di sini, papanya dia itu cuman bisa menyimpulkan bahwa berarti mereka pernah ada di situ, tapi tidak bisa memastikan bahwa mereka ada di sini. Tetapi kalau ditelepon, lalu kemudian tanya apakah dua anak saya ada di situ, saya bilang iya Pak, saya sementara berbicara dengan mereka saat ini. Itu akan memastikan bahwa mereka berdua ada bersama-sama dengan saya. Jadi tanda-tanda seperti tas, segala sesuatu, mungkin saja mereka tinggalkan tas, dompet dan uang karena kasihan pendetanya menderita, sudahlah ini uang untuk pendeta. Tapi itu bukan bukti kehadiran. Maka berkat-berkat semua itu bukan bukti kehadiran Tuhan. Setan juga bisa kerja untuk kasih Anda yang sedemikianlah. Tetapi kalau saudara ingin supaya
saudara ingin supaya merasakan kehadiran Tuhan, maka salah satu bukti bahwa Tuhan hadir adalah dia berbicara kepada saudara dan saya. Tapi kalau dia sudah tidak lagi berbicara secara langsung seperti kepada nabi dan rasul, maka dia berbicara mengenai firman. Ini sangat esensial. Pertanyaan ini kelihatan sederhana, tapi saudara perlu jawab dengan berhati-hati. Apakah saudara percaya ini adalah firman Allah, logos Allah, kata-kata Allah yang mengekspresikan isi pikiran Allah? Jika saudara percaya ini adalah kata-kata Allah, maka setiap kali saudara berduka, saudara bergumul, lalu saudara baca Alkitab atau saudara dengar firman, saudara dihiburkan, saudara ditenangkan oleh Roh Kudus, itu adalah bukti bahwa Allah hadir di dalam hidup Anda. Maka komunikasi Allah dengan umatnya hari ini terjadi ketika dia berfirman kepada saudara dan saya waktu baca Alkitab dan kemudian dijelaskan dengan benar dan saudara mendapatkan pengertian, penghiburan. Itu komunikasi. Yang kedua, komunikasi juga terjadi ketika saudara datang dan berdoa kepada Allah. Ada relasi di sana. Maka doa Bapa kami dimulai dengan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Doa orang benar yang besar kuasanya adalah doa yang berkaitan dengan relasi antara Bapa dengan anak. Saudara tidak bisa menghampiri Allah kecuali saudara telah diselamatkan di dalam Kristus, ditebus oleh Kristus dan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Pak, saya mau bertanya terkait pembahasan mengenai mimpi dan penglihatan. Bapak berkata bahwa mimpi dan penglihatan tidak ada lagi di masa sekarang. Namun bagaimana kondisi seorang mendapati dalam mimpi ataupun penglihatannya mengenai kondisi dirinya yang bakalan menghadapi hal-hal yang berbahaya. Oh ya, mimpi tentang bahaya. Mencoba untuk mengabaikan hal tersebut. Namun di masa yang akan datang dia dan rekannya mengalami hal yang sesuai dengan mimpi. Apakah itu bukan dari Tuhan atau iblis juga mampu memberi penglihatan? Wah, pertanyaan dan jawaban sudah. Jika demikian bagaimana dengan istri Potifar yang mendapat, enggak mungkin Matius maksudnya ini adalah mimpi istri, bukan istri Potifar, mimpi istri siapa? Pilatus. Dan bagaimana orang yang ketika berdoa mendapatkan firman Tuhan di pasal dan ayat yang mana? Ini biasa, saya di Kupang dulu juga sering dengar orang melakukan hal ini. Tapi begini, saya mengatakan bahwa wahyu dalam pengertian penglihatan dan seterusnya sudah tidak ada. Itu tidak sama dengan saya bilang mimpi nggak ada. Mimpi secara natural itu tidak ditiadakan. Sampai hari ini saya masih mimpi. Tapi saya nggak akan bilang bahwa itu Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi. Nggak. Mimpi secara natural masih ada. Nah, bagaimana? Tuhan bisa pakai mimpi atau hal-hal natural ini kah? Bisa. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara lihat. Konteksnya adalah wahyu belum final. Sekali lagi, ini beda dengan konteks kita hari ini yang wahyu sudah final ya. Dalam konteks wahyu belum final, mimpi itu dipakai oleh Tuhan. Menyatakan diri dan kehendaknya. Nah, seperti mimpi istri Potifar itu saudara tahu dari Tuhan karena Alkitab memberikan indikasi itu. Alkitab sendiri bersaksi bahwa, mengindikasikan bahwa mimpi itu berasal dari Tuhan untuk memberi pengertian kepada Pilatus. Ini akan sedikit berbeda dengan situasi kita hari ini ketika wahyu sudah final. Sekali lagi, wahyu sudah final, lalu kehendak Allah untuk hidup gereja sudah tertera lengkap di sini. Ini adalah wahyu Allah yang sempurna, wahyu Allah yang lengkap, wahyu Allah yang final. Maka saudara kalau mau dapatkan tuntunan Tuhan, saudara nggak butuh mimpi untuk dapat tuntunan Tuhan. Karena beberapa persoalan. Pertama, Tuhan memang bisa izinkan mimpi sih. Saya kira ya Tuhan izinkan mimpi, sampai hari ini kita masih mimpi. Tetapi kalau saudara mau bilang begini, mimpi ini datang dari Tuhan atau bukan datang dari Tuhan, kriterianya apa? Sekali lagi, saudara perlu memikirkan pertanyaan ini. Dari mana saudara tahu mimpi ini dari Tuhan atau bukan? Kalau mimpi-mimpi dalam Alkitab jelas, Alkitab memberi petunjuk bahwa itu datang dari Tuhan untuk maksud tertentu. Tapi yang sekarang bagaimana? Kalau berkaitan dengan contoh tadi, mimpi ada bahaya lalu kemudian satu saat terjadi. Saya kira jawaban pertanyaan tadi sudah menjawab sendiri pertanyaan itu. Tuhan bisa izinkan mimpi, sekali lagi yang natural. Mimpi yang natural itu terjadi berkaitan dengan misalnya, saya sangat percaya juga bahwa mimpi berkaitan dengan misalnya pergumulan rutin kita hari-hari. Sehingga Tuhan izinkan mimpi itu terjadi pada kita. Lalu kemudian melalui mimpi itu saudara dan saya bisa jaga-jaga. Oh ya, mungkin saja bisa terjadi sesuatu, ya nggak ada masalah. Saudara berjaga-jaga, berefleksi, memikirkan lagi salah saya apa, masalah saya apa, itu sesuatu yang sangat bisa terjadi. Jadi Tuhan memang masih bisa pakai mimpi-mimpi yang natural hari ini yang saudara nggak bisa bandingkan dengan mimpi di dalam Alkitab. Nah,
Kenapa saya ngomong begitu? Karena ada beberapa hal yang aneh terkait dengan mimpi atau para pemimpi hari ini. Saudara bisa bandingkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, sebenarnya sangat sedikit catatan tentang mimpi. Yang kedua, satu orang yang dapat beberapa mimpi itu selain Yusuf siapa ya? Yang saudara bisa lihat berkali-kali dapat mimpi dalam Alkitab. Yang saya mau katakan adalah catatan mengenai mimpi di dalam Alkitab itu sedikit. Dan satu orang dengan banyak mimpi itu lebih sedikit lagi. Maka aneh jika hari ini ada satu orang yang tiap hari Tuhan kasih mimpi sama dia. Dia bahkan lebih hebat dari Yusuf. Dia lebih hebat dari orang-orang pilihan Allah yang ada di dalam Alkitab itu. Tiap hari mimpi. Aneh. Karena Allah sudah kasih firman di sini dan saudara masih bergantung kepada mimpi. Dan berharap tiap hari dapat mimpi. Saya kira itu masalah. Sorry, saya tidak sementara mempersoalkan pertanyaan ini. Namun saya mempersoalkan keanehan orang Kristen zaman ini. Berikutnya adalah, apa standar saudara tahu bahwa itu mimpi dari Tuhan? Dan apa standar yang saudara pakai untuk menafsir mimpi-mimpi itu? Ini yang menjadi persoalan. Mimpi juga bisa dipakai oleh setan. Ya tidak usah itu. Setelah ada mimpi, lalu saudara dan saya merasa dipimpin Tuhan melalui mimpi, akhirnya saudara lebih suka cari mimpi daripada cari firman Tuhan, maka saya sebut sebagai pemimpi. Ini masalah. Tadi ada kalimat, tapi bagaimana jika kami bertumbuh? Saya mau tanya, apa yang saudara maksud dengan bertumbuh? Saudara perlu definisikan dulu. Mungkin saudara kalau memang jawaban saya kurang memuaskan, saudara boleh chat supaya kita lihat. Kalau memang butuh dijawab, ya minggu depan kita coba lagi masuk dalam satu sesi kira-kira 45 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi saya perlu tahu apa yang saudara maksud dengan pertumbuhan. Tetapi Alkitab, Efesus pasal 4 ayat 11-13. Efesus 4 ayat 11-13 memberi indikasi bahwa pertumbuhan rohani itu terjadi melalui firman Allah, bukan melalui mimpi. Jadi kalau saudara mau merasa bertumbuh, apakah terkait dengan mimpi? Tidak. Saudara bisa pastikan bahwa saudara bertumbuh kalau saudara itu bergumul dengan firman, mengerti, lalu kemudian saudara menikmati kelimpahan firman dan kemudian mengalami apa yang disebut sebagai pertumbuhan. Jadi kalau tanya bagaimana dengan penglihatan-penglihatan, sekali lagi sebenarnya seluruh penjelasan ini menunjukkan bahwa itu sudah tidak ada lagi. Saudara, kita sudah kira-kira 2 jam, hampir 2 jam menjawab seluruh pertanyaan, dan seluruh pertanyaan yang masuk sampai dengan hari ini, sampai dengan kira-kira setengah jam sebelum ini sudah saya jawab. Saya tidak tahu apakah ada yang masuk lagi dan berapa banyak. Kalau cukup banyak, dan sekali lagi itu berkaitan dengan hal-hal yang belum saya sentuh hari ini, kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Jika tidak, maka akan ada publikasi mengenai Evening Fellowship selanjutnya. Itu berkaitan dengan kitab Wahyu, dan saya mau kaitkan dengan isu mengenai chip, mengenai tanda 666.